Menjadi etnis Tionghoa di era Orde Baru aja sudah penuh tantangan ya, apalagi ditambah kalau dia miskin. Bisa jadi itu adalah mimpi buruk yang jadi kenyataan. Banyak orang yang ngira kalau etnis Tionghoa itu semuanya kaya. Padahal ya kenyataan di lapangan itu ya nggak begitu. Ada yang hidupnya pas-pasan, ada yang kerja tiap hari itu cuman cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari doang. Menurut Iwan Sentosa dalam bukunya Peranakan Tionghoa di Nusantara Catatan Perjalanan dari Barat ke Timur, etnis Tionghoa yang miskin itu kasihan loh. Dia kerap mengalami yang namanya diskriminasi ganda. Diskriminasi pertama karena dia matanya sipit, diskriminasi kedua ya karena dia miskin. Yang kasihan itu pas mereka mengakses layanan publik, mereka itu sering dianggap mapan karena ya matanya sipit. Akibat stigma itu nggak sedikit loh yang justru tersisih dari program bantuan dan bahkan nggak tercatat sebagai penerima bansos. Padahal ekonominya mereka juga memprihatinkan. Ayo sekarang kita kupas lebih dalam tentang etnis Tionghoa miskin di era Orde Baru. Dajaha wajo Intan Huani Leta Wata Bintau Dynasty. Intan pakai kaos dengan namanya Intan di dada kiri. Ini bisa di custom dengan nama teman-teman atau kalau nggak mau nama kepanjangan marga doang juga bisa. Bisa di dada tengah besar satu marga atau bisa kayak punyanya Intan ini. Yang Intan pakai ini efek emas. Emasnya ini kinclong ya. Selain efek emas, ada juga efek glow in the dark. Jadi kalau pada saat malam hari itu bisa menyala dan efek rainbow. Kalau di kegelapan itu keluar efek hologramnya. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh tanpa efek juga bisa. Ada polo shirt juga ya. Open PO sampai 9 Agustus bisa request sesuai nama atau marga teman-teman sendiri. Selain custom marga, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok kuno seperti Kaisar Jin Shi Huang, Hakim Pao, Kerasakti, Guan Yu. Kalau teman-teman berminat silakan klik link Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Masa Orde Baru merupakan salah satu babak paling kelam dalam sejarah etnis Tionghoa di Indonesia. Padahal jauh sebelum itu, sejak zaman kolonial pun, masyarakat Tionghoa sudah berkali-kali menghadapi perlakuan rasialis dan diskriminatif, baik melalui kebijakan pemerintah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagi banyak orang justru di era Orde Baru itu tekanannya mencapai puncak. Di balik semua peristiwa besar itu ada satu kisah yang jarang sekali dibahas. Selama ini etnis Tionghoa sering diasosiasikan sebagai pedagang kaya atau pengusaha sukses. Padahal kenyataannya jauh lebih beragam. Di balik stereotip itu ada juga keluarga-keluarga Tionghoa yang hidup serba kekurangan. Tinggal di gang-gang sempit, bekerja sebagai buruh, tukang, pedagang, kaki lima, atau pekerjaan kecil lainnya demi menyambung hidup. Stereotip semua Tionghoa kaya justru membuat Tionghoa miskin ini semakin menderita. Banyak yang bertanya, kalau etnis Tionghoa itu terkenal dia itu piawai banget ya dalam berbisnis, kenapa kok masih ada yang miskin? Jawabannya, karena orang Tionghoa kaya itu adalah stereotip. Sejak awal ya orang-orang China itu datang ke Nusantara, nggak semuanya itu pedagang besar. Ada yang datang sebagai buruh, penambang, tukang, nelayan, pokoknya ya China pada saat itu kan chaos. Pokoknya dia bisa hidup, sudah itu aja. Nggak semuanya orang kaya. Yang pekerja kasar dan memulai kehidupan dari nol itu juga banyak. Seiring berjalannya waktu ya ada dari mereka itu yang meskipun dari nol putul kekurangan sekarang jadi kaya raya tajir melintir itu ya ada. Tapi ya banyak juga yang sampai sekarang masih ngejalanin usaha kecil-kecilan. Duitnya cuma cukup untuk menafkahi keluarga dalam hari itu. Kayak buka warung lah, jual di pasar. Buruh pun juga masih ada. Ironisnya kemiskinan itu tidak membuat mereka itu bebas dari diskriminasi. Malah mereka mendapatkan beban berlapis. Udah diperlakukan beda karena sipit, miskin pula. Kesulitan mereka itu berjalan di berbagai aspek kehidupan loh. Contohnya apa? Yang pertama adalah mencari pekerjaan. Ya orang miskin jarang punya koneksi orang kaya ya, karena kalau cari pekerjaan yang pertama paling penting itu orang dalam.
koneksi, yang kedua baru portfolio. Setelah portfolio keterima, dilihat attitude-nya, kayak gitu kan. Ya kalau peluang aja kagak ada, ya gimana bisa dapat kerjaan. Ditambah lagi kalau Tionghoa itu nggak bisa bekerja di semua sektor ya. Ada sektor tertentu yang tidak memperbolehkan Tionghoa bekerja di situ, seperti sektor pemerintahan, sektor militer. Yang kedua, menjadi sasaran saat terjadi kerusuhan dalam berbagai chaos antar etnis ya. Kan sering kan Intan bilang kalau toko rumahnya etnis Tionghoa itu banyak yang dihancurkan, banyak yang dirusak dan lain-lain. Ya, yang jadi sasaran mereka itu nggak lihat ya dia itu kaya atau miskin. Bagi yang kaya nih, apalagi kaya banget, ya itu mah duit receh, tabungan banyak, dirusak ya mulai lagi, dirusak ya beli lagi. Lah kalau dianya pedagang kecil jadi sasaran ya habis sudah, nggak tahu dia bisa apa nggak mulai dari nol. Karena mulai dari nol itu butuh modal, dia ada apa enggak itu modalnya. Yang ketiga, masalah urusan administrasi. Pada masa Orde Baru, sebagian warga Tionghoa harus menghadapi persyaratan dokumen dan birokrasi yang lebih rumit dibandingkan warga lainnya. Bagi keluarga yang berkecukupan, proses ini mungkin masih bisa diatasi. Namun bagi keluarga miskin, biaya tambahan dan waktu yang harus dikorbankan menjadi beban yang sangat berat. Baru kemarin ya Intan ngebahas tentang Pak Sumitro yang menetapkan biaya Rp2.500 per kepala untuk etnis Tionghoa. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail tentang Pak Sumitro ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Bayangkan ya, Rp2.500 per kepala itu di zaman 1965. Yang mana pada waktu itu minyak tanah aja per liternya nggak sampai Rp1. 2.500 itu besar banget loh di zaman itu. Jangan dibayangkan kurs yang sekarang ya. Gimana dengan nasibnya yang miskin? Mampu apa enggak itu dia bayar Rp2.500 per kepala? Yang keempat, etnis Tionghoa miskin itu juga kesulitan ya diakses pendidikan. Karena sekolah swasta mahal, sekolah negeri susah untuk diterima. BTW jangankan yang miskin ya, yang ada duit pun pengen jadi dokter aja itu susah. Contohnya tuh Dr. Lee Darmawan, ini nih Intan pernah bahas tentang Dr. Lee Darmawan. Dia itu kepengen banget jadi dokter, di Universitas Indonesia dia nggak diterima, akhirnya dia sekolah di Jerman. Tahu nggak sekarang Dr. Lee Darmawan itu jadi apa? Dia jadi dokter, mendirikan rumah sakit apung gratis. Dia melayani masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Gratis loh. Mestinya ini bukan tugasnya dia loh. Tahu nggak ini tugasnya siapa mestinya? Ya yang paling nyesek itu stereotipnya itu loh. Yang mana orang China itu dipandang sebagai orang kaya. Ya memang sih sejarah media itu sering menyebutkan nama-nama konglomerat Tionghoa, tapi mereka nggak pernah menyebutkan keluarga Tionghoa yang hidupnya itu menderita, hidup miskin. Kisah mereka, Tionghoa miskin ini nggak pernah masuk ke dalam buku pelajaran, tapi justru mereka yang mengingatkan kita bahwa sebuah stereotip itu bisa menyembunyikan penderitaan banyak orang. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Kan, terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.